Selamat sore sahabat tani porang. Jumpa lagi di channel Sahabat Tani Porang. Sahabat tani, di dua hari ini tidak turun hujan. Porang-porang saya sudah bergelimpangan, tapi memang itu adalah keadaan suatu proses dormansi. Jadi ketika sudah mencapai usia maksimalnya, porang-porang itu akan mati, dan proses dormansi porang itu akan dipercepat oleh alam. Biasanya di bulan-bulan 4 itu intensitas hujan sudah mulai menurun, kadang bisa sampai seminggu 2 minggu tidak turun hujan. Itu proses alam yang mempercepat masa dormansi dari porang. Sudah mulai bertumbangan. Tinggal beberapa batang saja yang masih tegak berdiri. Ini termasuk yang paling terakhir tumbuh, yang masih agak-agak segar. Dan yang di sana itu bibit katak dan umbi mini yang masih segar. Biasanya itu dorman paling akhir. Kita tunggu proses dormansi dari porang-porang ini. Dia yang awalnya hijau royo-royo sekarang sudah bergelimpangan dengan daun-daun yang menguning, tapi bukan karena penyakit ya sahabat tani. Ini adalah proses atau siklus kehidupan porang. Adalah proses mengembalikan nutrisi dari batang ke umbi dan katak. Sore ini sahabat tani, saya membersihkan gulma untuk kita menjaga kebersihan dari gulma dan jamur pakai tangan, karena di waktu-waktu orang mendekati dorman, itu adalah waktu yang bisa dikatakan rawan atau rawan jamur juga, karena proses pembusukan batang ini juga biasanya rawan sekali dijangkiti jamur. Jadi sebisa mungkin kita harus rutin mengecek juga daerah pangkal batang ini, karena kalau dibiarkan dalam proses pembusukan batang itu terinfeksi jamur, nanti akan merembet ke umbi. Akhirnya umbinya pun ikut membusuk. Jadi jamur-jamur patogen, jamur busuk batang itu tidak hanya menyerang di bulan-bulan Januari Februari, ketika proses dormansi porang, itu juga bisa menjangkiti atau mengenai batang-batang porang yang mulai membusuk dan bisa menjalar ke umbi. Itu sebuah kerugian
sobat tani perlu diwaspadai, karena belum batang-batang ini benar-benar kering, bisa dikatakan belum aman atau 100% aman, belum. Jadi masih butuh perhatian lagi. Tinggal beberapa batang yang masih tegak berdiri. Dan lagi sobat tani, saya akan kembali mengulas jamur busuk batang, karena sejauh pengamatan saya di lahan saya ini, yang dulu terkena busuk batang atau lokasi yang terkena busuk batang ini di tahun ini, di lokasi itu juga porang-porang saya terkena busuk batang, dan akhirnya timbul sebuah pemikiran atau analisa, kemungkinan jamur-jamur patogen atau jamur busuk batang yang dulu menyerang umbi porang saya di musim kemarin itu masih hidup atau bertahan hidup di tanah dan bertahan sampai mungkin bertahun-tahun bila tidak dibasmi atau disterilkan. Jadi akan kembali menular atau kembali hidup lagi ketika ada media untuk dia tumbuh kembali dan suhu yang mendukung untuk jamur-jamur itu tumbuh kembali. Jadi saran saya untuk yang umbi terkena busuk batang itu sebaiknya dibongkar kalau sudah terlambat, benar-benar terlambat, sudah habis membusuk, kemudian akar-akarnya juga sudah mulai terkena jamur. Itu lebih baik dibongkar, kemudian dibersihkan tanahnya, itu dibersihkan, di steril, disisihkan. Nah, kalau saran saya nanti tanahnya itu dibakar, kita tumbuki, kita kasih apa istilahnya, dahan-dahan kering, ranting-ranting kering, kemudian kita bakar tanah itu, yang tanah-tanah yang terkena jamur busuk batang tadi kita bakar, dengan harapan mematikan dari jamur-jamur yang kemungkinan masih bisa hidup atau bertahan di musim yang akan datang atau bertahan di dalam tanah. Belum lama ini saya dan kawan-kawan di Lampung dan Palembang sharing tentang menangani penyakit busuk batang ini, karena di tempat beliau-beliaunya ini serangan jamur busuk batang itu sangat cepat merambatnya. Jadi dalam waktu singkat sudah ratusan batang yang terkena, dan kami saling bertukar pengamatan dari lokasi kami masing-masing, dan ternyata ada satu kesimpulan dari cepatnya ratusan batang yang terkena itu, ternyata menularnya adalah melalui akar. Jadi ketika sebatang porang terkena busuk batang kemudian tidak tertangani sampai parah,
tidak diobati atau tidak dikasih fungisida atau bakterisida, sehingga tahu-tahu sudah habis, umbi dan batangnya sudah terkena busuk batang. Kemudian jamur-jamur dari penyebab busuk batang itu menjalar melalui akar. Karena di tanaman porang yang sudah berumur 2-3 musim dengan batang-batang yang besar, itu akar sudah saling bertemu. Jadi akar yang sudah terinfeksi jamur patogen tadi menular ke akar yang sehat di tanaman sampingnya, kemudian menginfeksi akar-akar tanaman di sampingnya, kemudian menyerang melalui umbi, terus sampai akhirnya menyebar dan mengenai ratusan batang dalam waktu yang singkat. Dan sementara ini kami menanggulangi itu dengan cuka kayu murni. Di salah satu dari sahabat kami memproduksi cuka kayu dengan membuat alat sendiri. Beliaunya berbasis teknik hingga membuat alat cuka kayu, dan kami aplikasikan, dan ternyata itu mampu menghambat pertumbuhan atau menghambat penularan dari jamur busuk batang tersebut. Tapi sejauh ini belum kami ketahui apakah dengan sudah berhentinya busuk batang tersebut menulari atau menular ke batang-batang yang lain, itu sudah mematikan bakteri yang menyebabkan busuk batang. Itu yang belum kami ketahui. Dan yang terjadi di lahan saya itu, yang pertama kali terkena busuk batang itu adalah di lokasi yang dulu atau tahun musim lalu itu terkena busuk batang. Terus saya pikir lagi, apa kemungkinan bakteri-bakteri busuk batang tersebut mampu bertahan di dalam tanah dan akan tumbuh lagi jika ada media untuk bakteri itu tumbuh dan kondisi atau suhu lingkungan yang mendukung untuk bakteri-bakteri itu tumbuh kembali. Jadi itu yang perlu istilahnya kita pahami dan kita analisa lebih jauh untuk menangani busuk batang ini. Karena memang apabila jamur-jamur atau bakteri-bakteri itu benar-benar mampu bertahan hidup di dalam tanah, besar kemungkinan di musim berikutnya akan kembali terjadi serangan busuk batang di lokasi tersebut, dan kemungkinan juga akan tambah melebar. Sementara ini yang saya lakukan, tanah yang terkena busuk batang tadi saya sisihkan dan saya bakar, saya tumpuki, saya kasih dahan-dahan kering, kemudian saya bakar dengan harapan mampu membunuh dari bakteri-bakteri penyebab busuk batang tadi. Jadi di dalam vlog saya kali ini, saya harapkan sharing dari kawan-kawan sahabat tani yang lahannya atau tanaman porangnya terkena busuk batang. Ini saran atau masukannya
bila sahabat-sahabat tani sudah menemukan cara untuk menanggulangi dari jamur busuk batang ini. Karena jamur busuk batang ini bila dianggap remeh atau dianggap sepele atau dibiarkan saja, akan menyebabkan kerugian yang sangat banyak. Karena dalam pemikiran saya, bila yang terkena itu batang-batang yang besar atau porang-porang ukuran besar, rata-rata 2 musim 3 musim dengan ukuran umbi 3-4 kilo, dan terkena busuk batang sampai ratusan, ya bisa kita kalikan saja kerugian kita berapa yang sudah hilang percuma karena disebabkan oleh busuk batang. Kita sudah tidak mendapatkan umbi produksi, kemudian katak-katak yang masih muda itu juga merupakan kerugian. Jadi sahabat tani, apabila ada saran atau cara untuk menanggulangi dari busuk batang ini, saya harapkan masukannya di kolom komentar. Baik sahabat tani, demikian sharing saya kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk budidaya porang yang lebih baik. Apabila ada kesalahan kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.